Halo, senang bisa kembali lagi ya sama Anda di sini. Kali ini kita mau coba kita bahas singkat gitu ya, berdasarkan catatan profil yang mungkin Anda juga lihat tentang seorang mahasiswa. Namanya Lutfi Khairullah. Ya, sekedar lihat-lihat aja sih gambaran aktivitas seseorang yang kayaknya agendanya banyak banget nih. Oke, coba kita bedah dikit ya informasinya. Jadi, sumber ini nyebutin kalau Lutfi Hoirullah itu mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta, UNJ ya berarti, angkatan 2023. Nah, sampai sini sih kedengarannya ya profil mahasiswa biasa aja gitu ya, kayak pada umumnya lah. Tapi, nah bagian yang bikin agak wah gitu ya, itu kesibukannya dia sekarang ini. Catatan ini bilang kalau Lutfi itu nggak cuma fokus kuliah aja. Padahal kita tahu ya, kuliah itu sendiri kan udah lumayan nyita waktu, nyita energi. Tapi dia juga bagi waktu buat kerja. Ini aja udah sebuah kombinasi yang cukup menantang ya, kuliah sambil kerja. Tapi ntar ternyata nggak cuma itu aja loh. Si Lutfi ini juga katanya aktif di kegiatan organisasi di kampusnya. Ya ampun, kita tahu sendiri lah ya, organisasi itu kan seringnya nuntut komitmen waktu juga ya. Rapat lah, bikin acara lah, tanggung jawab ini itu. Terus seolah-olah itu belum cukup gitu ya. Lutfi ini juga terlibat di berbagai kegiatan. Kegiatannya ini terkait sama program beasiswa yang dia ikuti. Nah, biasanya kan beasiswa itu suka ada ekstranya ya, partisipasi kegiatan tambahan atau mungkin workshop, proyek ini itu. Jadi coba kita rangkum bentar deh. Mahasiswa Ilkom, oke, angkatan 2023, jalanin kuliah sambil kerja, terus aktif organisasi, dan ada kewajiban dari beasiswanya juga. Wow, ini sih gambaran orang yang jadwalnya luar biasa padat ya. Kebayang nggak tuh, buat ngelola semua ini pasti butuh energi, fokus, sama ya jelas skill manajemen waktu yang bagus banget gitu. Coba bayangin aja transisinya ya dari satu peran ke peran lain dalam sehari. Ya kalau dibilang tadi, kalau misalkan skill management, sebetulnya skill management aku belum terlalu baik sih Kak. Jadi adanya aku terjun di lingkungan kuliah, aku terjun di organisasi juga, terus kegiatan-kegiatan dari beasiswa, dilanjut lagi juga kantor itu aku di situ belajar. Ya di awal pertama kali aku terjun malah itu menjadi tantangan terbesar aku, gimana cara aku bisa untuk mengatur manajemen waktu aku. Lama kelamaan lambat laun semakin lama aku berada di titik itu, aku mulai belajar bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Dan mungkin sampai sekarang juga aku bisa katakan kalau misalkan skill manajemen aku itu masih so-so lah, gak bisa dibilang baik juga, nggak bisa dibilang seperti itu. Pokoknya aku masih terus harus belajar karena masih banyak banget kegiatan-kegiatan, tugas-tugas kuliah juga contohnya yang masih kadang-kadang aku telat lah, yang mungkin kadang-kadang aku masih ngaret-ngaret lah untuk mengerjakannya seperti itu karena kesibukan-kesibukan tadi. Pasti, capek juga kali ya. Nah, ngelihat profil singkat Lutfi ini, ya meskipun kita nggak punya detail ya gimana dia jalaninnya, apa tantangannya persis, tapi secara alami gitu langsung muncul aja beberapa pertanyaan buat refleksi. Pertanyaan ini kayaknya relevan nggak cuma buat mikirin Lutfi aja, tapi juga buat diri kita sendiri. Terutama mungkin buat Anda yang lagi ngerasa ngejalanin banyak peran juga gitu. Pertama nih ya, coba kita ngaca ke kesibukan kayak di profil Lutfi ini. Anda pribadi gitu, biasanya gimana sih caranya buat menavigasi berbagai komitmen penting dalam hidup? Ada strategi andalan gitu nggak? Mungkin teknik prioritas tertentu, atau jadwalnya ketat banget, atau malah justru fleksibel tapi tetap terencana? Oke, kalau misalkan berbicara strategi aku untuk memprioritaskan mana yang aku prioritaskan pertama, kedua, ketiga gitu. Tentu saja ketika aku udah masuk ke dalam lingkungan kampus, salah satu yang menjadi poin terpenting aku itu adalah belajar. Jadi skala yang menjadi prioritas pertama itu adalah belajar. Yang kedua, karena adanya finansial yang harus aku cukupi, jadi aku memasukkan pekerjaan aku itu di skala prioritas kedua. Selanjutnya mungkin kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan-kegiatan beasiswa atau organisasi, mungkin seperti itu. Jadi memang
Aku memprioritaskan itu yang paling pertama belajar, karena yang tadi aku sebutkan, ketika aku sudah masuk ke dalam lingkungan kampus, yang mana menjadi salah satu moto pertama aku itu untuk belajar, sukses dengan berkuliah, ya aku patokkan skala prioritas pertama itu adalah belajar. Setelahnya baru bekerja, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Sampai sejauh mana sih menurut Anda ya usaha buat ngejar banyak hal sekaligus gitu, kuliah, kerja, organisasi, pengembangan diri itu benar-benar produktif? Ada nggak sih kayak batasnya gitu, dimana semangat sama ambisi ini malah jadi bumerang? Jadi apa yang sering disebut komitmen berlebih atau over komitmen itu, di titik mana kesibukan itu malah mulai merusak kualitas hasil di tiap area, atau malah kena ke diri sendiri, kesehatan mental mungkin. Di mana ya kira-kira batas sehatnya itu? Kalau misalkan berbicara tentang semangat ya, semangat dalam melaksanakan kegiatan, melakukan kegiatan, yang tentu semangat itu pasti naik turun, tergantung gimana kita bisa mengelola diri kita sendiri. Mungkin terjadinya itu bisa ditandai ketika aku sudah mulai letih, mengganggu jam tidur aku, seperti itu. Ketika jam tidur aku udah keganggu, itu sangat banget ngeganggu produktivitas aku dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu dia. Ketika itu terjadi, lalu ya itu dia batas-batasan aku ketika aku mendapatkan tanda-tanda kalau misalkan aku udah kelelahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan, ketika aku sudah mulai keganggu jam tidurnya, seperti itu. Ya, saya penasaran banget ya, apa sih sebetulnya yang bikin banyak mahasiswa tuh ngerasa, wah harus ambil semua kesempatan, semua yang datang diambil. Apa ini beneran soal FOMO gitu, takut ketinggalan? Atau ada tekanan lain, misal dari teman atau tuntutan CV biar kelihatan keren nanti pas lulus? Gimana tuh? Oke, sebetulnya rasa ingin berkembang itu setiap mahasiswa itu pasti ada. Karena mahasiswa itu pasti punya semangatnya masing-masing. Cuma di lain dari itu, mereka juga memiliki faktor-faktor lain. Salah satunya faktor FOMO. Faktor FOMO juga mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa itu mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang membuat dia over commitment. Lalu juga ada rasa keinginan untuk memperbaiki atau memperbagus CV-nya, seperti itu. Lalu juga ada sikap yang nggak mau kalah dari teman-temannya, dimana dia itu ingin dirinya itu tidak kalah dengan teman-temannya yang merasa teman-temannya sudah cukup baik dari dia, dan dia berusaha untuk terus berkembang agar dia tidak tertinggal dari teman-temannya. Masuk akal banget sih itu. Tapi ya gitu, seringnya kita baru sadar pas udah, aduh kebanyakan ya, udah terlalu banyak gitu. Nah, kapan sih over commitment ini mulai jadi katakanlah bumerang? Apa tanda-tanda awalnya kalau kita udah ngelewatin batas sehat kita? Mungkin bukan cuma capek biasa aja kan? Iya, itu ditandai burnout, dimana ketika mahasiswa itu sudah mulai letih karena tugas-tugas, karena pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang dilalui. Nah, itu menjadi tanda-tanda yang menjadi over commitment-nya. Lalu ditandai juga selain dari letih, juga ditandai oleh gangguan tidur, dimana banyaknya tugas, banyaknya kegiatan yang dia ambil, yang dia dapati, dia itu mengambil jam tidurnya, menjadikan mahasiswa itu kurang dalam segi pola tidurnya, seperti itu. Lagi-lagi ini masuk ke dalam bagaimana cara memanage waktunya sih. Soal selektivitas itu seringkali mentok di satu hal, susahnya bilang tidak. Kenapa ya? Kok rasanya berat banget gitu nolak ajakan atau tawaran, padahal kita tahu nih kita udah kewalahan. Oke, kenapa mahasiswa itu kadang-kadang sulit untuk berkata tidak? Sebagian dari para mahasiswa mungkin mereka itu ada rasa tidak enak untuk menolak. Karena dia beranggapan bahwa ketika dia menolak, bahwa dia mengecewakan teman-temannya, dia mengecewakan orang lain yang telah mengajak dia untuk melakukan kegiatan A, kegiatan B. Jika dia menolak berarti dia telah mengecewakannya. Padahal inti dari kita bisa buat menolak itu jujur.
Katakan kalau misalkan kita punya kesibukan apa, A, B, atau bla bla bla, kita katakan saja apapun itu. Yang penting itu adalah keterbukaan dan kejujuran yang kita berikan kepada orang lain, seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi yang lebih gede nih, dari sistemnya gitu, apa ya yang bisa dilakuin sama kampus atau mungkin organisasi mahasiswa biar suasananya lebih dukung keseimbangan gitu, biar mahasiswa nggak ngerasa harus ikut seabrek kegiatan cuma biar dianggap aktif atau berkontribusi. Iya, kuncinya itu komunikasi sih. Kalau misalkan kita komunikasi yang baik itu tidak pastinya ketika seseorang mahasiswa yang terjun di dalam organisasi, di dalam kegiatan kelompok, tugas-tugas kelompok, kalau misalkan adanya komunikasi dengan baik, pastinya dia tidak merasa. Pernah gak sih kalau misalkan kita nih melakukan suatu hal yang berat, lalu kita anggap itu suatu hal yang ringan-ringan aja, karena kenapa? Karena kita bawanya happy. Nah, disinilah peran komunikasi itu bisa menumbuhkan rasa senang kita, rasa cinta kita terhadap apa yang kita lakukan. Itu akan menghilangkan semua keletihan kita. Lalu juga mungkin bisa ada namanya pelatihan bagaimana cara time management kita. Time management itu sangat penting karena kita bisa mengatur bagaimana cara kita mengatur waktu kita untuk mengerjakan A, B, dan membuat plan B, A, atau yang lainnya. Itu sangat penting sekali untuk time management. Jadi intinya balik lagi ke kesadaran diri ya, kenali pemicu overcommitment Anda sendiri, peka sama sinyal badan dan pikiran, terus latih deh keberanian bilang tidak buat hal yang bukan prioritas. Cari keseimbangan yang pas buat Anda. Ingat, kuliah itu maraton, bukan lari sprint di awal terus ngos-ngosan di akhir. Oke, salah satu pengalaman berharga saya kalau dari saya sendiri, pengalaman berharga saya selama saya kuliah itu, setiap peluang pasti bagus, tetapi koridor bagus tidaknya itu apa yang sangat menguntungkan bagi kita. Jadi bukan dihitung banyaknya peluang yang kita ambil, tetapi peluang yang menguntungkan untuk diri kita. Sebanyak-banyak pun peluang yang kita ambil, kalau misalkan tidak menguntungkan bagi kita, itu nihil kalau bagi saya. Jadi kalau misalkan kita ngambil kegiatan A, kegiatan B, semuanya kita ambil, tetapi hanya 2 kegiatan saja. Dari 5 kegiatan, hanya 2 kegiatan saja yang menguntungkan bagi diri kita. Bagi saya yang 3 kegiatan itu bisa dialih pindahkan kegiatan yang lainnya. Contoh misalkan ke pekerjaan atau ke yang lainnya, atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya benar-benar menguntungkan bagi diri kita sendiri. Jadi intinya apa yang benar-benar menguntungkan untuk diri kita harus kita ambil. Dan yang terakhir nih, ini pertanyaan yang mungkin agak lebih dalam ya. Apa ya kira-kira yang jadi motor penggeraknya gitu? Kenapa seseorang ngambil banyak banget tanggung jawab beda-beda secara barengan kayak gini? Apa murni karena ambisi pribadi? Atau ada tuntutan kondisi, ekonomi mungkin, sosial? Atau pengen aja gitu, memaksimalkan semua kesempatan yang ada? Atau campuran semua itu ya? Dan yang gak kalah penting juga nih buat dipikirin, apa harganya? Pengorbanan yang mungkin gak kelihatan di luar gitu. Waktu istirahat jadi kurang, hubungan sama teman, keluarga jadi keganggu. Atau mungkin tekanan mental yang numpuk pelan-pelan. Wah, ini jadi bahan renungan yang menarik ya buat kita semua. Oke. Kalau misalkan yang mendorong aku untuk melakukan semua kegiatan itu, pertama tadi udah disebutin terkait kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu mendorong aku untuk bekerja. Jadi disitulah aku, karena aku berpikir di umur aku yang segini, ketika aku sudah lulus SMA, kayaknya itu menjadi hal yang memalukan. Ini aku menilai diri aku sendiri ya. Kalau misalkan orang lain punya cara pandang yang berbeda itu tidak masalah. Kalau misalkan dari aku sendiri, kalau misalkan aku menilai diri aku, ketika aku di umur segini masih berpaku tangan kepada orang tua seperti itu, meminta apa namanya finansial, keuangan ekonomi dari orang tua, itu aku rasa aku malu sih, karena di titik ini aku tuh sudah bisa, seharusnya aku udah bisa belajar untuk bagaimana cara mengelola uang, mendapatkan uang seperti itu. Jadi hal itulah yang mendorong aku untuk bekerja. Kalau misalkan kuliah, yang mendorong aku untuk kuliah, yaitu salah satunya karena aku ingin memperbaiki kinerja, atau aku ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, yang bagus nantinya.
Dengan cara aku berkuliah, dengan cara aku lulus nanti tepat waktu, mendapatkan sarjana, gelar sarjana, aku harap itu menjadi fondasi aku ketika aku nantinya bekerja di perusahaan-perusahaan atau bekerja di lain tempat seperti itu. Lalu terkait organisasi dan juga kegiatan-kegiatan beasiswa, itu menjadi poin tambahan nih Kak. Itu menjadi poin tambahan karena kalau misalkan kita belajar hanya di kelas, hanya berdasarkan apa yang diberikan oleh dosen, hanya berdasarkan dengan yang diberikan oleh materi-materi gitu, berdasarkan materi-materi belajarnya, aku rasa itu nggak cukup Kak. Jadi aku perlu adanya tambahan untuk bisa belajar dari segi pengalaman, dari segi apapun itu, karena yang paling terpenting itu bagi diri aku itu pengalaman kan. Ketika kita sudah mendapatkan pengalaman, ketika kita sudah mendapatkan teori-teori, aku rasa itu menjadi bekal penting untuk menghadapi masa depan nantinya. Jadi itulah hal yang mendorong. Wah, dalam banget itu. Terima kasih banyak ya udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru buat Anda. Sampai jumpa.